Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan supaya kita bisa melakukan perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan. Patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam tiada lupa kita sampaikan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lapasnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan membahas tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang artinya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa pangkal segala kebajikan. Hadis riwayat Tabrani. Takwa sebuah kata yang rasanya acap kali terlontar dan terucap. Telinga dan mata kita juga sudah tidak asing lagi mendengar atau melihat, karena Al-Quran pun seringkali menyebut-nyebut takwa itu. Tentunya hal yang demikian ini menunjukkan betapa pentingnya dan vitalnya takwa itu bagi kita umat manusia. Beberapa kali Allah telah mengonfirmasikan perihal takwa itu dalam kitabnya, baik itu berupa anjuran, penjelasan tentang sikap dan perbuatan takwa, dan nikmat-nikmat yang akan diperoleh hamba-hambanya karena takwa tersebut. Agama Islam menganjurkan bahawa semua ibadah dan semua kebaikan yang diperintahkan Allah adalah untuk mencapai kualitas takwa, dan beberapa indikasi untuk mengukur ketakwaan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang memanfaatkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 134. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas Allah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang takwa itu. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama, orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang memanfaatkan hartanya di waktu luang
maupun di waktu sempit. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya, yakni mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah. Jika ia belum mampu menahan amarahnya, berarti ia belum dibilang bertakwa. Yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan orang lain, baik diminta ataupun tidak. Yang keempat, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa mempunyai makna menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan taat kepadanya dan meninggalkan larangan-larangannya. Rasa takut, kekuatan, tunduk, pasrah, cinta atau malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala semua adalah cerminan dari keberadaan takwa pada seseorang mukmin. Sebenarnya takwa adalah bila hati seseorang disinari oleh rasa kesadaran yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan membawa manusia kepada bersih hati, tenang jiwa, lemah lembut bicaranya, sabar hidupnya, pemaaf dan berbaik sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang yang telah meraih derajat muttaqin berarti ia telah menghimpun seluruh kebajikan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melupakan hamba-hambanya yang beriman dan berbakti kepadanya. Ia tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang saleh itu terombang-ambing dalam kehancuran, asalkan ia tetap berupaya untuk memelihara keimanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 35 yang artinya, barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-A'raf ayat 35. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa keberuntungan yang bisa diraih bagi mereka yang bertakwa. Yang pertama, datangnya berbagai keberkahan hidup. Yang kedua, mendapatkan jalan keluar atau makhraj. Dampak lain dari takwa ialah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memudahkan urusan-urusan yang dijalaninya serta melimpahkan rezeki dari tempat jurusan yang tidak terduga. Allah berfirman yang di dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan mencukupi segala keperluannya. At-Talaq ayat 2-3. Dalam firman Allah yang lain yang artinya,
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Talaq ayat 4. Mungkin sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Al-Fakir akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.